memberikan keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Bareskrim, dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Bareskrim. Beberapa hari yang lalu itu diserahkan ijazah Jokowi ke Bareskrim Mabespori. Saya tidak tahu istilahnya apa kalau dalam perspektif hukum pidana. Kan harusnya bukan menyerahkan begitu, harusnya penggeledahan, penyitaan atau bagaimana? Apakah itu sudah pro justisia atau tidak? Dan bagaimana nasib pengadilan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Dr. Taufik, karena ternyata ijazah yang dicari-cari untuk ditunjukkan itu sudah diserahkan ke Bareskrim Mabespori, so-called ya ijazah aslinya. Kita sudah terhubung dengan Dr. Taufik untuk membahas masalah ini. Setelah goes, saya kira beliau lebih sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik. Ya lebih jernih ya. Ya, Cuman suaranya Bang Refli kok kecil ya. Suara Bang Refli kecil. Oh ya. Besar suaranya. Gimana? Oke. Kalau ya. Saya sih bisa mendengar bisa. Oke, karena saya namanya juga handphonenya saya letakkan jadi agak jauh sedikit lah. Oh begitu. Ya. Tidak di mulut saya handphonenya, tapi mudah-mudahan suaranya jelas. Pak Taufik, kalau tidak salah 2 hari yang lalu itu sudah diserahkan ijazah yang sedang diburu Pak Taufik ke Bareskrim Mabespori. Sementara Pak Taufik memburu itu di Pengadilan Negeri Surakarta dalam judul gugatan perbuatan melawan hukum. Apa yang Pak Taufik ingin sampaikan, atau Pak Taufik menangkap konspirasi atau skenario apa dengan penyerahan atau penyitaan itu? Nggak tahu istilahnya. Tolong diluruskan dulu soal istilah. Silakan. Iya. Saya yang pertama, beberapa aktivitas, ada 3 pihak ini ya. Satu pihaknya Pak Jokowi yang melapor ke Polda Metro Jaya tanggal 30 April 2025, jadi bersamaan dengan sidang mediasi pertama begitu. Kemudian yang kedua, tepatnya itu Bang Refli, adik iparnya Pak Jokowi tanggal 8 Mei itu menyerahkan ijazah asli begitu ya. Terus pada tanggal 8 Mei juga Brigadir Jenderal Polisi Juhandani itu mengatakan kalau sudah berada di Jawa Tengah, khususnya Jogja berarti bukan Jawa Tengah ya, Jogja dan Solo ini selama lebih kurang 1 bulan. Nah ini buat Sobat Era semua harus didengarkan dengan cara cermat ya. Mendengarnya cara cermat, jadi bukan mendengarnya ala Pak Mahfud MD yang merasa paling pintar begitu ya. Nah kenapa? Silakan. Saya meluruskan dulu, semua media televisi itu memuat, bahkan juga Kompas TV mengatakan tanggal 30 April 2025 Pak Jokowi datang dengan ditemani beberapa pengacara yang saya lihat di situ adalah ada Yaakob Hasibuan, kemudian ada menantunya Pak Utuh Hasibuan, dan juga ada kawan saya di situ Rifai Kusuma Negara. Jelas dengan map kuning yang tipis begitu ditekuk, Pak Jokowi mengatakan di depan khalayak, Pak Jokowi menyebut dia membawa bukti ijazah lengkap ya, dari SMP, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi ya. Oke, kita not begitu. Yang pertama, kejanggalan pertama, kalau benar itu ijazah, kenapa begitu tipis ya? Karena semua orang yang memiliki ijazah itu kan fungsinya 3 ya. Ijazah itu sebagai tanda lulus, kemudian syarat untuk mencari pekerjaan, yang ketiga itu menandakan seseorang pernah berprestasi ya. Itu pasti sangat dihormati. Ijazah semua ijazah saya dari SD, SMP sampai PDIH semua saya laminating begitu. Itu yang pertama. Kemudian kejanggalan yang keduanya, kenapa pertanyaan sebanyak 32 itu hanya diselesaikan 2 jam? Kalau kita sebagai advokat, sebagai lawyers, itu rata-rata pertanyaan 32 itu butuh
jawaban sekitar 4 sampai 5 jam begitu. Ini cukup 2 jam. Ya, oke. Kemudian kejanggalan yang ketiga, kenapa ini di laporan kehilangan, bukan SPKT, ya, bukan di tempat di mana seseorang mengadukan bahwa ada kejadian pidana yang menyebabkan dia dirugikan. Itu bukan di situ. Itu yang saya sampaikan. Kejanggalan ada 3 kejanggalan itu. Kejanggalan ijazahnya dilipat, kejanggalan pertanyaan itu di 32 hanya diselesaikan 2 jam, dan kejanggalan yang ketiga itu tidak di SPKT, ya, tapi di unit pelayanan kehilangan. Oke, ya. Lalu yang berikutnya, adiknya tanggal 8 Mei, karena beritanya 9 Mei, berarti itu penyerahannya 8 Mei, mengatakan bahwa sudah menyerahkan ijazah asli, ya. Ya, kemudian yang ketiga, pada tanggal 8 Mei juga Brigadir Jenderal Polisi Juhandani itu dari Puslapor, Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri, mengatakan sudah berada di sekitar Surakarta atau Solo dan Jogja itu 1 bulan. Nah, ini kan sesuatu yang harus dipertanyakan nih, yang ketiga ini. Ini bukan sesuatu yang kebetulan. Bukankah Pak Jokowi itu membuat pengaduan atau laporan itu baru tanggal, tepatnya pengaduan, ya, kalau pencemaran nama baik itu pengaduan itu tanggal 30 April, tetapi kenapa Pak polisinya itu sudah berada 1 bulan? Sepertinya kan mengantisipasi terhadap proses gugatan kami, begitu loh. Kalau sudah berada 1 bulan, karena kami mendaftarkan perkara 14 April, keluar pengumuman sidang itu tanggal 30 April. Ini kan bukan sebuah kebetulan, sesuatu yang sudah dirancang. Lalu tiba-tiba Pak Brigjen Polisi Juhandani juga mengatakan 90% pemeriksaan sudah selesai, ya, nanti yang 10% ini menunggu hasil laboratorium forensik. Maka menjadi sebuah maaf Pak Taufik, Pak Juhandani Raharjo Puro ini adalah Dirtipidum Bareskrim, Direktur Tindak Pidana Umum. Ya. Oke, ya. Jadi Brigjen Polisi Juhandani saya revisi, ya, dia Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum, ya, Mabes Polri. Oke. Tetapi yang ingin saya sampaikan substansinya, keberadaan di sini kan sudah sesuatu yang direncanakan. Kalau 1 bulan, orang kita belum sidang kok sudah 1 bulan, dan Pak Jokowi baru membuat pengaduan ke Polda itu tanggal 30 April. Ini sesuatu yang saling berkorelasi, sesuatu yang saling kait-mengkait begitu. Apa fungsi keberadaan Direktur Tindak Pidana Umum Brigjen Polisi Juhandani di Solo dan di Jogja? Saya khawatir ini mencocok-cocokkan ijazah begitu. Ini kan sesuatu yang patut dipertanyakan. Lalu terkait dengan kami, bukankah gugatan kami itu gugatan onrechtmatig gedat bahasa Belandanya, atau kalau di dalam bahasa Indonesianya perbuatan melawan hukum, kejanggalan-kejanggalan kami, kemaskulan kami, dan mungkin bukan hanya kami, karena kasus ini sudah muncul lama, 2018, 2022, baik kepada Roy Suryo maupun kepada Gus Nur dan Bambang Tri. Ini khususnya kepada Bambang Tri ini sudah muncul. Lalu kenapa sejauh ini tidak pernah ada ditampilkan di proses persidangan, ya? Nah, saya mencurigai, boleh dong saya mencurigai, karena kami sedang berseteru di pengadilan. Kenapa dari awal sidang pertama itu, biar ini pada dengar semua ini, biar telinganya nggak congek ini, ya, telinganya nggak congek, khususnya pendukungnya Pak Jokowi, bahwa mereka di dalam press conference-nya dengan Kompas itu tegas mengatakan, J.B. Irfan selaku kuasa hukum Pak Jokowi mengatakan menempuh cara mediasi, ya. Tetapi di persidangan yang kedua, yaitu persidangan tanggal 30 April, kemudian persidangan tanggal 7 Mei, ketika kami menyodorkan draft kesimpulan dari perdamaian, di salah satu klausulnya kan berbunyi perdamaian hanya bisa tercapai apabila ijazah itu ditunjukkan di depan persidangan. Nah, pada saat itu kalimatnya jelas mengatakan bahwa ijazah itu bukan tanda satu-satunya bukti lulus dan keberatan ketika untuk menunjukkan. Lalu kan menjadi aneh begitu kalau kemudian itu tanggal 7 Mei, kalau kemudian itu tanggal 8 Mei-nya menyerahkan. Nah, ini kan membuat sebuah kesimpulan atau ada indikasi ini sebuah upaya bagaimana mematahkan
persoalan perdatanya di Pengadilan Surakarta, kemudian memindahkan semua perkara segala macamnya kepada Polda Metro Jaya. Ini kan satu upaya yang tidak fair begitu. Mestinya kalau sama-sama menghormati hukum, ya, kepolisian juga menunggu dulu penyelesaian perkaranya sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 56, ya, khususnya pasal 2 ayat 1, di situ disebutkan apabila ada riksa pidana yang berhubungan dengan pembuktian perdata, maka riksa pidananya dihentikan menunggu putusan perdata dulu. Nah, saya menengarai ya bahwa ini ada upaya-upaya yang dalam tanda petik itu tidak fair begitu. Kenapa kita masih bersengketa? Tiba-tiba ijazah itu yang dipertanyakan dan dijawab oleh kuasa hukum mereka, Pak C.B. Irfan, bahwa tegas mengatakan keberatan karena ijazah bukan satu-satunya bukti seseorang pernah bersekolah. Nah, tiba-tiba ijazah itu dibawa ke Polda Metro oleh adik iparnya, sementara Pak Jokowi mengkonfirmasi tegas tanggal 30 April dia sudah bawa. Nah, ini kan kebohongan yang bertubi-tubi, maka menjadi sebuah keanehan bagi kami. Ini sudah sesuatu yang sudah disetting begitu menurut saya, karena Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri Brigjen Polisi Juhandani, yang biar Sobat Era tahu itu teman seangkatan Pak Kapolri angkatan 91, itu mengatakan sudah berada di Surakarta dan Jogja, di dua provinsi Jawa Tengah dan Jogja itu selama 1 bulan. Nah, ini kan makin mengkonfirmasi jangan-jangan semua dialektika itu berurusan juga dengan kehadiran Mabes Polri yang di Solo tidak mungkin menunjukkan ijazah, dan itu satu penghinaan, tapi di sisi lain malah mereka membawanya ke Polda. Itu sebuah keanehan. Dan kalau kita melihat rekam jejak Brigjen Polisi Juhandani itu tanggal 10 Februari 2025 dalam catatan saya pernah dilaporkan oleh pengacara bernama Poltak Silitonga atas tuduhan, ya, tuduhannya adalah dugaan menggelapkan surat-surat berharga. Jadi surat-surat yang dilaporkan perkaranya nggak naik, tapi PB-nya tidak dikembalikan. Lalu menjawab pertanyaan yang paling bontot dari Bang Refli tadi, mengatakan bagaimana tentang ijazah. Ijazah itu kalau itu dugaan praktek kejahatan ada 2 skenarionya, ya. Satu, karena didapat dari penggeledahan, itu tentu muncul berita acara penggeledahan atau penyitaan. Kalau itu kemudian dilanjutkan dengan penetapan ketua pengadilan Surakarta misalnya. Tetapi ini kan tidak, ini kan malah dengan sukarela diserahkan, berarti harus ada berita acara penyerahan, bukan penyitaan, karena diserahkan, yang benar bahasanya berita acara penyerahan barang bukti berupa berapa lembar ijazah SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Jadi saya klarifikasi Pak Taufik, saya dengar Pak Yakub Hasibun mengatakan yang diserahkan itu cuma ijazah SMA dan S1-nya saja yang diminta. Oh begitu, ya. Oke lah. Berarti antara yang disampaikan Pak Jokowi di tanggal 30 April dengan adiknya berbeda. Tetapi sama-sama menyerahkan, itu punya dokumentasi semua itu, ya. Oke. Bisa dicek. Enggak gini. Yang saya tahu di bawah SD, SMP, SMA, kuliah S1. Tapi yang diminta cuma SMA sama S1 aja. Oke. Ya, cuma begini maksud saya itu Bang Refli, tanggal 30 kan sudah bawa Pak Jokowi itu di depan media yang terus kenapa tanggal 8 bawa lagi? Berarti ijazahnya banyak dong. Tanggal 9. Ya, oke, tanggal 9. Berarti maka pertanyaan saya yang dibawa tanggal 30 itu apa? Apakah fotokopi yang bisa ditekuk? Terus yang tanggal 9 itu apakah yang asli? Itu pertanyaan saya. Dan tadi yang saya bilang, ini kan semacam dalam tanda petik memindahkan persidangan perdata yang harusnya juga sama-sama dihormati, tetapi langsung dibawa ke pidana itu. Kemudian yang kedua, analisa yang lain kaitannya dengan pemindahan itu nyambung juga dengan pernyataan Pak Mahfud MD yang mengatakan itu sudah pasti gugatan itu ditolak begitu, karena mestinya gugatannya itu kan prestasi, harus ada perjanjian. Nah, kami kan bukan lembaga partai politik, kami juga bukan lembaga KPU yang
harus ada perjanjian seperti itu. Jadi kok nyambung begitu. Dari analisa-analisa ini dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa, itu semuanya nyambung. Begitu pendapat saya, Bang Refli. Iya, sekarang berarti yang namanya gugatan perbuatan melawan hukum itu sudah sampai mana atau sudah mati sebelum berkembang? Gimana Pak Taufik? Kalau menurut saya belum ya, kemungkinan kan itu deadlock. Saya memperkirakan hari biasanya sidangnya Rabu, mereka minta penundaan itu diundur, diganti hari, digeser hari Kamis. Oke lah hari Kamis ya. Sepertinya itu deadlock. Kalau deadlock sesuai peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2016 ya, itu kan harus dikembalikan lagi kepada hakim pemeriksa. Nah, hakim pemeriksa itu adalah hakim yang awal mula mengadili. Begitu prosedurnya Bang Refli. Nah, di situ nanti baru akan dimunculkan satu pembacaan gugatan, itu yang pertama. Atau bisa juga kalau kami nanti buat skenario berbeda, kami memperbaiki gugatan, bisa saja begitu ya. Terus yang kedua, apabila kami tidak memperbaiki gugatan, maka kami akan melakukan permintaan ya, setelah sidang deadlock itu tanggal hari Kamis, itu berarti tanggal 14 ya. Iya. Nah, kami minta seminggu sesudahnya, berarti tanggal 21 Mei ya, itu kami akan bacakan gugatan kalau kami tidak ada perubahan. Ya, jadi kami tidak ingin gugatan itu dianggap dibacakan, masyarakat biar tahu ya. Okay. Biar masyarakat tahu kalau kan nanti deadlock, kami akan membacakan gugatan berapa lembar pun, itu sekitar 32 lembar dan sebagainya. Dan satu hal yang harus diketahui masyarakat, kami ingin mendidik dan menyampaikan pendidikan hukum ini secara cerdas, smart, lewat pengadilan. Maka kami juga akan undang pihak ketiga. Lembaga negara yang kami undang pihak ketiga adalah Komisi Yudisial ya, Divisi Pemantauan Perilaku Hakim. Nanti kita akan undang itu. Kami akan bersurat itu. Hari ini kami mau rapat itu Bang Refli. Kita mau rapat, mau membahas itu tentang mengundang pihak ketiga supaya memantau waktu demi waktu, tahap demi tahap, acara demi acara persidangan gugatan perbuatan melawan hukum atas dugaan penggunaan ijazah palsu saat mencalonkan sebagai Wali Kota Surakarta. Begitu Bang Refli. Pak Taufik, ada Perma nomor 1 1956 atau 59 ya, 56. Iya, 56, yang mengatakan bahwa kalau ada kasus perdata dan kasus pidana yang berjalan beriringan seperti ini, maka diselesaikan dulu perdatanya, karena siapa tahu ada hak-hak keperdataan yang harus diperjelas. Tapi yang terkesan adalah polisi di Bareskrim jalan, di Polda jalan, kemudian bahkan Pak Jokowi seolah-olah menghindari yang pengadilan ini, padahal pengadilan ini sudah berproses. Kita tahu bahwa betul. Pengadilan ini kan harusnya jauh lebih dihormati dibandingkan proses di pihak kepolisian. Silakan Pak Taufik. Iya, persis ya. Kalau kita mengatakan asas-asas di dalam hukum pidana, asas hukum pidana itu asas berlakunya kan mengenal yang disebut fiksi hukum ya. Fiksi hukum itu artinya ketika sebuah peraturan, peraturan undang-undang itu diundangkan, maka semua orang dianggap tahu hukum. Nah, di dalam konteks ini tentu Pak Jokowi tahu ya, karena Pak Jokowi bukan orang sembarangan, pernah jadi wali kota, gubernur, dan presiden 10 tahun atau 2 periode, tentu dia paham itu. Nah, di dalam konteks ini, kalau saya tadi di dalam catatan saya tanggal 30 April, kemudian tanggal 8 Mei ya, pernyataan Dirtipidum Mabes Polri Brigjen Polisi Juhandani ini mengesankan bahwa Pak Jokowi itu makin mengkonfirmasi kalau beliau masih punya kendali kepada kepolisian begitu ya, masih punya kendali kepada kepolisian. Terbukti kepolisian yang nyata-nyata sidangnya baru tanggal 30, tapi ternyata sudah ada sebulan. Artinya sudah 3 minggu sebelumnya, kalau sumpah pesa tanggal 8 Mei berarti sudah 3 minggu sebelumnya itu sudah berada di Jogja dan Solo. Nah, ini kan satu hal yang mencurigai kepada kita, mencurigakan ya perilaku mereka, bahwa mereka ini memang benar-benar menggunakan pendekatan kekuasaan ketimbang pendekatan hukum. Kalau tadi pasal Undang-Undang nomor 1 peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun
56 pasal 2 ayat 1 itu kan juga hukum positif karena sampai hari ini tidak dicabut. Kenapa itu ada seperti itu? Itu menandakan bahwa dahulu kala pun ada perseteruan antara pidana dan perdata. Tentunya dibuktikan dulu keperdataannya. Kayak begitu memang. Seperti kita sengketa tentang kepemilikan kan dibuktikan dulu milik siapa. Kalau ternyata itu miliknya tergugat, berarti gugatan kita kan ditolak. Karena berarti segala hal yang muncul di situ, pidana dan sebagainya tentu tidak ada. Kalau kita menuduh si B itu menguasai sesuatu yang bukan haknya, ternyata B yang kita gugat bisa membuktikan itu barangnya, maka lidik pidana itu tentu dihentikan. Dan sayangnya bukan hanya ini kalau saya mengatakan ya, di dalam banyak hal Pak Jokowi ini sangat tidak menghormati hukum dan polisi terkesan juga takut dengan Pak Jokowi. Bukan hanya polisi, Pak Prabowo yang Presiden mantan Komandan Jenderal Kopassus saja takut kepada Pak untuk memberikan keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Bareskrim, dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Bareskrim dan sudah saya ambil. Apa saja pertanyaan yang tadi diajukan oleh ini, Pak? Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau seperti itu? Ya, nanti ditanyakan ke Bareskrim. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya gitu Pak, ini kan sudah dibawa. Lihat gitu Mas. Ijazah nanti akan kami buka pada saat tergugat, berarti gugatan kita kan ditolak. Karena berarti segala hal yang muncul di situ, pidana dan sebagainya tentu tidak ada. Kalau kita menuduh si B itu menguasai sesuatu yang bukan haknya, ternyata B yang kita gugat bisa membuktikan itu barangnya, maka lidik pidana itu tentu dihentikan. Dan sayangnya bukan hanya ini kalau saya mengatakan ya, di dalam banyak hal Pak Jokowi ini sangat tidak menghormati hukum dan polisi terkesan juga takut dengan Pak Jokowi. Bukan hanya polisi, Pak Prabowo yang Presiden mantan Komandan Jenderal Kopassus saja takut kepada Pak Jokowi. Nah buktinya akun Fufu Papa tidak pernah dilidik, apalagi disidik. Begitu juga Ulin Niam Usron yang menggambar Pak Prabowo dengan kumis seperti ala Hitler begitu, itu juga tidak diperiksa apalagi tersangkakan. Maka saya mengatakan tidak ada alternatif lain, perkara ini harus dikembangkan di pengadilan negeri manapun, dan saya bersyukur sudah ada satu gugatan lagi di pengadilan Sleman sama, tapi di lokasinya, lokusnya di pengadilan negeri Sleman. Kami pun juga akan mengadukan hal serupa tentang traktor di pengadilan Ponorogo dan kemungkinan juga di Surabaya atau Madura tentang janji-janji. Jadi ini sebuah perlawanan hukum yang memang sangat tidak mudah, tetapi kami sebagai orang beriman, orang berilmu dan dikaruniai akal sehat, kami tetap percaya dengan ayat Quran yang mengatakan inna ma'al usri yusra, sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan dari apa yang saya sampaikan hari ini, kemudian pada kenyataan yang terjadi, Pak Jokowi tiba-tiba juga menutup tempat prakteknya. Museum Jokowi di Solo itu ditutup itu. Jadi destinasi wisata itu sekarang sudah kalah dengan destinasi wisata baru namanya Pengadilan Surakarta. Masyarakat pun antusias itu. Jadi disitulah meskipun sudah ada skenario untuk mengecilkan, terbukti Pak Jokowi tidak pernah datang, tetapi justru beberapa kali ke Jakarta, pernah menghadiri pemakaman Paus Paulus ya dan sebagainya, dan juga pernah menemui Paus Fransiskus. Paus Fransiskus. Paus Fransiskus, ya.